Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rahman Mutakin dengan NIM 2402309. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang sangat menarik dan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang fluida dinamis. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang mengapa materi fluida dinamis ini sangat penting, yaitu memahami fluida dinamis tidak hanya membantu menjelaskan berbagai fenomena alam, tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan teknologi modern. Contohnya, pada prinsip Bernoulli yang termasuk dalam materi fluida dinamis digunakan untuk merancang sayap pesawat agar dapat menghasilkan gaya angkat, serta dalam pembuatan alat hidrolik dan sistem ventilasi. Oleh karena itu, mempelajari fluida dinamis sangat penting untuk memperluas pengetahuan ilmiah serta keterampilan teknis di berbagai bidang. Nah, selanjutnya yaitu capaian pembelajaran fluida dinamis. Nah, capaian pembelajaran fluida dinamis ini yaitu peserta didik mampu membuat karya yang menunjukkan penerapan hukum fluida, baik fluida ideal, asas kontinuitas, prinsip Bernoulli, dan aliran viskos dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran fluida dinamis. Berdasarkan tadi capaian pembelajaran pada materi fluida dinamis, tujuan pembelajaran materi fluida dinamis ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar fluida dinamis. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fenomena fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum fluida dinamis untuk menyelesaikan masalah kontekstual melalui soal atau studi kasus. Yang keempat, peserta didik mampu merancang karya sederhana yang menunjukkan penerapan hukum fluida menggunakan alat dan bahan sederhana hingga menghasilkan karya yang berfungsi sesuai prinsip hukum fluida. Dan yang kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil karya fluida dinamis melalui presentasi atau demonstrasi dengan percaya diri, kreatif, dan argumentasi ilmiah yang tepat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menginterpretasikan pentingnya penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu materi esensial fluida dinamis. Pada materi fluida dinamis ini tercakup dua konsep yang sangat penting, yaitu yang pertama tentang fluida ideal dan yang kedua yaitu aliran viskos. Nah, selanjutnya yaitu peta konsep fluida dinamis. Terlihat pada gambar peta konsep di atas, kita akan mempelajari materi tentang fluida dinamis. Yang pertama yaitu fluida dinamis ini mencakup dua materi, yaitu fluida ideal dan aliran viskos. Pada fluida ideal, kita akan mempelajari tentang asas kontinuitas dan prinsip Bernoulli. Sedangkan pada aliran viskos, kita akan mempelajari tentang hukum fosil. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan materi fluida dinamis. Sebelum kita masuk ke materi esensial fluida dinamis yang tadi kita bahas, kita harus tahu dulu apa fluida dinamis itu sendiri. Fluida dinamis adalah fluida baik cair maupun gas yang mengalir dengan kondisi ideal, di mana kecepatan tetap atau konstan. Dalam kata lain, aliran fluida tidak mengalami perubahan seiring berlalunya waktu dan terbebas dari turbulensi. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan materi esensial yang pertama, yaitu fluida ideal. Dalam pengertian fluida dinamis tadi disebutkan bahwa fluida dinamis adalah fluida baik cair maupun gas yang mengalir dengan kondisi ideal. Nah, fluida ideal merupakan suatu model teoritis dalam mekanika fluida yang dirumuskan untuk menyederhanakan analisis gerak fluida dengan mengasumsikan beberapa sifat khusus. Sifat-sifat tersebut antara lain yang pertama yaitu incompressible, di mana fluida dengan volume dan massa jenis konstan, tidak terpengaruh perubahan tekanan. Yang kedua yaitu irasional, yaitu aliran tidak memutar objek yang tercerup di dalamnya. Yang ketiga yaitu aliran tunak atau steady flow,
di mana fluida dengan kecepatan konstan pada setiap titik, stabil pada aliran rendah, dan semakin turbulen pada kecepatan tinggi. Dan yang keempat yaitu viskositas nol, di mana fluida tidak ada hambatan internal gesekan selama aliran, bergerak tanpa kehilangan energi. Nah, asumsi-asumsi ini menjadikan fluida ideal sebagai representasi yang sangat teratur dan mudah diprediksi secara matematis. Nah, konsep fluida ideal sangat erat kaitannya dengan aliran laminar atau aliran streamline. Aliran laminar ditandai dengan pergerakan lapisan-lapisan fluida yang bergerak dan teratur tanpa adanya percampuran antar lapisan. Sedangkan aliran streamline menggambarkan garis-garis alir yang tidak saling terpotong. Dalam fluida ideal, kondisi aliran tunak dan tidak adanya viskositas secara implisit menjamin bahwa aliran tersebut bersifat laminar atau streamline murni. Artinya, partikel-partikel fluida bergerak mengikuti lintasan yang halus dan teratur tanpa turbulensi atau gangguan akibat gesekan. Dalam dunia nyata, aliran laminar dapat terjadi pada fluida real yang mengalir dengan kecepatan rendah, seperti aliran air dalam pipa yang berukuran kecil, namun tetap melibatkan viskositas. Sementara itu, fluida ideal mengabaikan viskositas sepenuhnya, sehingga model ini menjadikan pendekatan yang berguna untuk menganalisis fluida dalam kondisi ideal. Pernahkah kalian menyiram tanaman menggunakan selang air? Mengapa saat ujung selang air tidak disempitkan air mengalir seperti biasa, tetapi ketika ujung selang disempitkan air justru mengalir lebih cepat? Fenomena ini akan kita bahas pada konsep asas kontinuitas. Jadi, asas kontinuitas menyatakan hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Ketika fluida mengalir dalam suatu pipa, kelajuan pipa tersebut dapat berubah akibat perubahan ukuran pipa yang dilalui. Aliran fluida dalam pipa dipengaruhi oleh ukuran luas penampang pipa tersebut. Hal ini terkait erat dengan sifat fluida ideal, yaitu incompressible. Perhatikan gambar pipa yang dipersempit pada slide sebelumnya. Waktu yang diperlukan oleh fluida untuk mengalir dari A ke B sama dengan waktu yang diperlukan untuk mengalir dari C ke D. Berdasarkan sifat incompressible, maka volume air yang melewati A ke B sama dengan volume air dari C ke D. Artinya, volume dalam satuan waktu di posisi manapun dalam pipa tersebut akan bernilai tetap. Hal ini dinyatakan dalam debit yang dilambangkan Q, yaitu Q sama dengan volume per waktu. Perhatikan bahwa debit air dari A ke B haruslah sama dengan debit air dari C ke D, sehingga persamaan menjadi VAB per T sama dengan VCD per T. Untuk pipa yang berbentuk prisma termasuk tabung, volume sama dengan luas penampang dikali tinggi prisma, atau dilambangkan V sama dengan A dikali delta S. Dalam fisika, jika kita ingin mengetahui seberapa cepat sesuatu terjadi atau laju, kita membagi besaran tersebut dengan waktu, dilambangkan T, sehingga persamaan menjadi V per T sama dengan A dikali S per T. Kita tahu bahwa V per T adalah Q atau debit dan S per T adalah kecepatan atau V kecil, sehingga persamaan menjadi Q sama dengan A dikali V. Karena debit harus tetap, maka di dua titik berbeda, yaitu titik 1 dan titik 2, berlaku A1V1 sama dengan A2V2. Besaran AV dinamakan laju aliran volume IV. Dimensi IP adalah volume per waktu. Dalam aliran fluida incompressible yang tunak, laju aliran volume adalah sama di setiap titik dalam fluida, sehingga IV sama dengan AV sama dengan konstan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan-persamaan penting dalam asas kontinuitas yang perlu diingat, yaitu yang pertama, debit dilambangkan Q sama dengan volume per waktu atau V per T sama dengan AV. Yang kedua yaitu persamaan kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu laju aliran volume dilambangkan IV sama dengan AV sama dengan konstan. Selanjutnya yaitu contoh soal asas kontinuitas. Darah mengalir dalam pembuluh darah yang jari-jarinya 1,0 cm pada 30 cm per second. Berapakah laju aliran volumenya? Nah, ditanyakan yaitu laju aliran volume dilambangkan IV sama dengan VA atau AV, di mana AV sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Nah, berhubungan dengan pembuluh darah itu berbentuk tabung, sehingga luas penampangnya itu adalah luas lingkaran. Jadi A-nya itu VR kuadrat, sehingga IV sama dengan VA sama dengan 0,30 meter per second. 0,30 meter per second ini didapatkan dari konversi 30 cm per second dikali V dikali 0,01 meter dikuadratkan. 0,01 meter ini didapatkan dari konversi jari-jari 1 cm diubah ke meter, sehingga IV sama dengan 9,42 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per second. Biasanya laju pemompaan jantung dinyatakan dalam liter per menit dengan menggunakan 1 liter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik dan 1 menit sama dengan 60 second. Kita dapatkan IV sama dengan 9,42 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per second dikali 1 liter per 10 pangkat minus 3 meter kubik dikali 60 second per 1 menit, sehingga IV-nya sama dengan 5,65 liter per menit. Jadi laju aliran volumenya yaitu 5,65 liter per menit. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Darah mengalir dari pembuluh darah yang besar dengan jari-jari 0,3 cm, di mana kelajuannya 10 cm per second, ke dalam daerah di mana jari-jari berkurang menjadi 0,2 cm karena penebalan dinding atau arteriosklerosis. Berapakah kelajuan darah di bagian yang paling kecil? Jawabannya yaitu jika V1 dan V2 adalah kelajuan awal dan akhir, dan A1 A2 adalah luas awal dan luas akhir, maka gunakan persamaan A1V1 sama dengan A2V2. Jadi kita rubah sehingga V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Kita tahu bahwa tadi A-nya itu adalah luas lingkaran dengan rumus VR kuadrat. Jadi A1 sama dengan V dikali 0,3 cm dikuadratkan. Sedangkan A2 yaitu V dikali 0,2 cm dikuadratkan, sehingga rumus menjadi V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1 sama dengan V dikali 0,3 cm dikuadratkan per V dikali 0,2 cm dikuadratkan dikali V1 yaitu 10 cm per second, sehingga hasilnya yaitu 22,5 cm per second. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa untuk aliran fluida ideal yang inkompresibel dan tidak memiliki viskositas, terdapat hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida pada dua titik berbeda sepanjang garis alirnya, seperti pada gambar di atas.
Terlihat pada gambar sebelumnya, fluida ideal dengan massa jenis konstan ρ mengalir melalui pipa dengan luas penampang A1 ke A2 pada ketinggian H1 dan H2. Usaha di titik 1, W1 sama dengan F1 dikali delta X1 sama dengan V1A1 V1 delta T. Sedangkan usaha di titik 2, W2 sama dengan minus F2 dikali delta X2 sama dengan minus P2A2 V2 delta T. Nah, pasti bertanya-tanya nih, mengapa usaha di titik 2 bernilai negatif? Alasan mengapa usaha di titik 2 bernilai negatif adalah karena arah gaya tekanan dan arah perpindahan fluida saling berlawanan. Sehingga usaha totalnya W sama dengan V1A1 V1 delta T dikurangi P2A2 V2 delta T. Berdasarkan asas kontinuitas, A1 sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan Q, dengan Q delta T sama dengan V. Maka usaha total menjadi W sama dengan V1 Q delta T dikurangi V2 Q delta T. Kita ubah Q delta T menjadi V atau volume, sehingga W sama dengan V1 V dikurangi P2 V. Sederhanakan menjadi W sama dengan V1 dikurangi P2 dikali V. Usaha oleh gaya gravitasi WG sama dengan minus delta EP sama dengan minus MGH2 dikurangi MGH1. Karena dalam fluida M sama dengan rho V, sehingga WG sama dengan rho VG H1 dikurangi H2. Prinsip usaha energi W total sama dengan minus delta EK. P1 dikurangi P2 dikali V ditambah rho VG H1 dikurangi H2 sama dengan setengah rho V dikali V2 kuadrat dikurangi setengah rho V V1 kuadrat bagi seluruh persamaan dengan V volume. P1 dikurangi P2 ditambah rho G H1 dikurangi H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Susun ulang persamaan sehingga P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, atau P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Jadi, persamaan Bernoulli yang harus diingat adalah P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah V2 kuadrat, atau P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, dengan P adalah tekanan fluida dengan satuan PA atau N per M kuadrat dibaca Pascal, dan rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. V adalah kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per second. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian fluida dari referensi dengan satuan M. Selanjutnya ada contoh soal prinsip Bernoulli. Sebuah pipa air memiliki dua penampang berbeda dengan ketinggian berbeda seperti deskripsi berikut. Penampang 1 dengan diameter 8 cm, ketinggian 2 meter, dari tanah, tekanan 120 kPa dengan kecepatan air 5 meter per second. Kemudian penampang 2 diameter 4 cm, ketinggian 5 meter dari tanah dengan massa jenis air
Rho sama dengan 1000 kilo per meter kubik. Percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian hitung yang pertama yaitu kecepatan air di penampang 2, kemudian yang kedua yaitu tekanan air di penampang 2. Nah, diketahui dari soal yang pertama yaitu D1 sama dengan 0,08 meter, sehingga R1-nya sama dengan 0,04 meter, sehingga A1 sama dengan V R1 kuadrat, atau V dikali 0,04 meter dikuadratkan sama dengan 0,0016 V meter kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu D2 dengan 0,04 meter, sehingga R2-nya yaitu 0,02 meter, sehingga A2 sama dengan VR2 kuadrat, atau V dikali 0,02 meter dikuadratkan sama dengan 0,0004 V meter kuadrat. Dan V1 sama dengan 5 meter per second, V1 sama dengan 120.000 Pascal, H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 5 meter, Rho air sama dengan 1000 kilo per meter kubik, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanyakan yang pertama yaitu kecepatan di penampang 2 atau V2. Dari persamaan kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2, sehingga A2 sama dengan A1 per A2 dikali V1, atau 0,0016 V per 0,0004 V dikali 5, sehingga A2 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 meter per second. Kemudian yang kedua yaitu tekanan di penampang 2 atau P2. Gunakan persamaan Bernoulli, P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Substitusikan dengan yang diketahui di atas, sehingga 120.000 ditambah setengah dikali 1000 dikali 25 ditambah 1000 dikali 10 dikali 2 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 400 ditambah 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan 120.000 ditambah 12.500 ditambah 20.000 sama dengan P2 ditambah 200.000 ditambah 50.000. Hasilnya yaitu 152.500 sama dengan P2 ditambah 250.000, sehingga P2 sama dengan 152.500 dikurangi 250.000, sehingga P2 sama dengan minus 97.500 Pascal. Nah, selanjutnya yaitu materi hukum Torricelli. Hukum Torricelli ditemukan oleh fisikawan Italia Evangelista Torricelli, menjelaskan bahwa kecepatan fluida yang keluar dari lubang kecil pada wadah terbuka sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang setara dengan jarak permukaan fluida di atas lubang tersebut. Secara teoritis, hukum ini merupakan penerapan khusus dari persamaan Bernoulli untuk kondisi di mana kecepatan fluida di permukaan atas tangki dapat diabaikan atau P1 mendekati 0 karena diameter tangki jauh lebih besar daripada diameter lubang keluarnya. Dengan demikian, kecepatan aliran pada lubang V2 hanya bergantung pada ketinggian kolom fluida di atasnya. Selanjutnya yaitu penurunan rumus hukum Torricelli. Perhatikan gambar tangki yang bocor pada slide sebelumnya. Pada persamaan Bernoulli sebelumnya, P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Maka asumsi dan kondisi untuk hukum Torricelli ini yang pertama yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P atmosfer, yaitu tekanan atmosfer. Yang kedua yaitu
V1 mendekati 0 karena kecepatan di permukaan sangat kecil dikarenakan diameter tangki jauh lebih besar daripada diameter lubang. Yang ketiga yaitu H1 dikurangi H2 sama dengan H atau beda ketinggian. Nah, selanjutnya yaitu substitusi asumsi-asumsi dan kondisi di atas ke persamaan Bernoulli. Jadi, P atmosfer ditambah rho GH1 ditambah setengah rho dikali 0 kuadrat sama dengan P atmosfer ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Karena P atmosfer atau tekanan atmosfer di kedua sisi sama, yaitu kita bisa menghilangkan tekanan atmosfer tersebut, sehingga persamaan menjadi rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kemudian kelompokkan suku satu sama lain, sehingga persamaan menjadi rho GH1 dikurangi rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Sederhanakan persamaan menjadi rho G di H1 dikurangi H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Substitusi H1 dikurangi H2 sama dengan H, sehingga persamaan menjadi rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Untuk menyelesaikan Pi2, bagi kedua sisi dengan rho, sehingga persamaan menjadi GH sama dengan setengah V2 kuadrat. Kalikan kedua sisi dengan 2, sehingga persamaan menjadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Ambil akar kuadrat kedua sisi, V2 sama dengan akar 2GH. Hasil akhir yaitu hukum Torricelli, V sama dengan akar 2GH. Di mana V adalah kecepatan fluida yang keluar dari lubang dengan satuan meter per second, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah tinggi permukaan fluida di atas lubang dengan satuan meter. Selanjutnya, contoh soal hukum Torricelli. Tentukanlah debit air yang keluar melalui lubang 0,1 cm kuadrat yang terletak 3 meter di bawah permukaan air dalam bak besar. Anggaplah ukuran diameter lubang relatif sangat kecil dibandingkan dengan ukuran diameter bak besar. Diketahui dalam soal, percepatan gravitasi atau G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, H atau tinggi sama dengan 3 meter, dan A adalah luas penampang sama dengan 0,1 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 5 meter kuadrat. Ditanyakan debit atau Q, jawab menggunakan hukum Torricelli. Pi sama dengan akar 2GH. V sama dengan 2 dikali 9,8 dikali 3, sehingga V sama dengan akar 58,8. Hasil akhirnya yaitu V sama dengan 7,668 meter per second. Nah, tadi ditanyakannya yaitu debit menggunakan rumus debit, yaitu Q sama dengan A dikali V. Q sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 7,668, sehingga hasil akhirnya yaitu Q sama dengan 7,668 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per second. Nah, materi selanjutnya yaitu efek Venturi. Efek Venturi merupakan peristiwa berkurangnya tekanan fluida ketika fluida tersebut mengalir melalui bagian pipa yang mengalami penyempitan seperti pada gambar. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan luas penampang pipa yang mempengaruhi kecepatan dan tekanan fluida. Ketika fluida memasuki bagian pipa yang menyempit, luas penampang pipa akan lebih kecil. Akibatnya, kecepatan fluida harus meningkat agar laju aliran tetap konstan. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan tekanan fluida menurun sesuai dengan persamaan Bernoulli. Penurunan tekanan tersebut dapat diamati dari perbedaan tinggi fluida pada tabung pengukur. Pada bagian pipa yang lebih besar, tinggi kolom fluida lebih besar yang menandakan tekanannya lebih tinggi. Sebaliknya, pada bagian pipa yang menyempit, tinggi kolom fluida
lebih rendah yang menunjukkan tekanan fluida lebih kecil. Dengan demikian, efek Venturi dapat disimpulkan sebagai hubungan terbalik antara kecepatan dan tekanan fluida, yaitu semakin besar kecepatan aliran fluida, maka semakin kecil tekanannya. Pada gambar, air mengalir lewat pipa horizontal yang mempunyai bagian yang dipersempit. Karena kedua bagian pipa itu berada pada ketinggian yang sama, H1 sama dengan H2, maka rumus persamaan Bernoulli P1 sama dengan rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat menjadi P1 P ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Bila kelajuan fluida bertambah, tekanan berkurang. Hasil ini biasanya disebut efek Venturi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada contoh soal efek Venturi. Air mengalir dalam pipa lebar dengan kecepatan 2 meter per second dan tekanan 100.000 Pascal. Ketika pipa menyempit, kecepatannya menjadi 8 meter per second. Berapa tekanan air di bagian pipa yang sempit? Ketika massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gunakan rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Substitusikan 100.000 ditambah setengah dikali 1000 dikali 2 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 8 pangkat 2. Sehingga 100.000 ditambah 2000 sama dengan P2 ditambah 32.000. Hasilnya yaitu 102.000 sama dengan P2 ditambah 32.000. Untuk mencari P2, sehingga P2 sama dengan 102.000 dikurangi 32.000 sama dengan 70.000 Pascal. Materi selanjutnya yaitu contoh aplikasi prinsip Bernoulli. Yang pertama, contoh penerapan prinsip Bernoulli pada helikopter dan pesawat terbang. Gaya angkat pada pesawat terbang dihasilkan oleh desain sayapnya yang asimetris, dikenal sebagai bentuk airfoil. Bentuk ini melengkung di bagian atas dan lebih rata di bagian bawah, sehingga udara yang mengalir di atas sayap harus menempuh jarak lebih jauh dan bergerak lebih cepat dibandingkan udara di bawah sayap. Berdasarkan prinsip Bernoulli, peningkatan kecepatan udara di atas sayap tersebut menyebabkan penurunan tekanan udara di area tersebut. Sementara itu, udara yang bergerak lebih lambat di bawah pesawat di bawah sayap mempertahankan tekanan yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat atau lift ke atas yang mengangkat pesawat saat meluncur di landasan pacu. Penerapan prinsip serupa dapat diamati pada helikopter, namun dengan mekanisme yang berbeda. Pada helikopter, bilah baling-baling atau rotor juga dirancang dengan bentuk airfoil yang asimetris melengkung di atas dan lebih rata di bawah. Ketika rotor berputar, udara yang melewati permukaan atas bilah bergerak lebih cepat karena kelengkungannya, menciptakan tekanan rendah di area tersebut. Sebaliknya, udara di bawah bilah bergerak relatif lebih lambat, menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan antara kedua sisi bilah ini menciptakan gaya angkat vertikal. Semakin cepat rotor berputar, semakin besar perbedaan tekanan yang dihasilkan. Ketika gaya angkat total melebihi berat helikopter, helikopter pun terangkat ke atas dan dapat lepas landas secara vertikal tanpa memerlukan landasan pacu. Nah, perbedaan utama antara pesawat terbang dan helikopter terletak pada cara menghasilkan aliran udara. Pesawat mengandalkan gerakan maju untuk mengalir udara melewati sayap yang diam atau fixed wing, sedangkan helikopter menciptakan aliran udara yang memutar bilah-bilahnya atau rotasi wing. Meskipun mekanismenya berbeda, kedua sistem sama-sama berlandaskan prinsip fisika yang sama, yaitu hubungan antara kecepatan fluida antara tekanan sesuai persamaan Bernoulli. Dengan demikian, helikopter pada dasarnya adalah pesawat yang menggunakan sayap berputar untuk kemampuan terbang yang lebih fleksibel, termasuk melayang di tempat atau hovering dan lepas landas secara vertikal.
Selanjutnya yaitu penerapan prinsip Bernoulli pada semprotan atomizer atau sprayer dan semprotan disinfektan air. Semprotan seperti parfum, cat, atau disinfektan bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli, yaitu efek Venturi. Saat tombol ditekan, udara berkecepatan tinggi mengalir melalui saluran sempit, menurunkan tekanan di titik tersebut. Penurunan tekanan ini menghisap cairan dari reservoir. Cairan yang terhisap lalu dipecah oleh aliran udara menjadi butiran halus dan disemprotkan sebagai kabut. Pada disinfektan, proses ini menghasilkan partikel mikron yang mudah menyebar. Selanjutnya, penerapan prinsip Bernoulli pada cerobong asap. Prinsip Bernoulli juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi cerobong asap di pabrik atau perumahan. Ketika angin berhembus melewati puncak cerobong dengan kecepatan tertentu, tekanan udara di luar bagian atas cerobong akan lebih rendah sesuai dengan prinsip Bernoulli. Sementara itu, udara atau asap di dalam cerobong memiliki kecepatan lebih rendah dan tekanan lebih tinggi. Perbedaan tekanan ini menciptakan daya hisap atau dorongan ke atas atau draft yang membantu mengalirkan asap dan gas buang dari bawah ke atas dengan lebih lancar. Meskipun cerobong asap juga mengandalkan konveksi alami, udara panas cenderung naik. Efek Bernoulli dari angin luar secara signifikan mempercepat proses pembuangan asap dan meningkatkan kinerja cerobong asap. Dan yang terakhir itu penerapan prinsip Bernoulli pada air mancur taman atau pompa air mancur besar. Air mancur taman beroperasi dengan prinsip yang sama seperti semprotan, namun dalam skala dengan pompa dan sistem pipa. Pompa mendorong air secara konstan ke nozzle yang menyempit. Berdasarkan hukum kontinuitas, penyempitan ini meningkatkan kecepatan air saat keluar. Energi kinetik dari air berkecepatan tinggi ini melawan gravitasi, menciptakan semburan ke atas. Meskipun menggunakan pompa, prinsip dasar hubungan antara kecepatan dan tekanan tetap menjadi pondasinya. Ketinggian dan bentuk pancuran dapat diatur melalui tekanan pompa dan desain nozzle. Dan selanjutnya kita masuk ke materi esensial yang terakhir, yaitu tentang aliran viskos. Aliran viskos adalah aliran fluida nyata yang mengalami gesekan internal antar lapisan fluida dan dengan dinding pipa, menyebabkan penurunan tekanan sepanjang aliran serta distribusi kecepatan tidak seragam. Dalam aliran viskos lewat satu pipa, turunan tekanan sebanding dengan laju aliran volume, dan dengan resistansi yang selanjutnya berbanding terbalik dengan jari-jari pipa pangkat 4. Dengan rumus delta P sama dengan IV dikali R sama dengan 8 eta L per VR pangkat 4 dikali IP, di mana delta P sama dengan penurunan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. IP sama dengan laju aliran volume atau debit, di mana IP sama dengan volume per waktu dengan satuan meter kubik per second, dan R adalah resistensi aliran dengan satuan Newton second per meter pangkat 5 atau Pascal second per meter kubik. Selanjutnya ada eta, yaitu koefisien viskositas dengan satuan Pascal second, dan L adalah panjang pipa dengan satuan meter, R adalah jari-jari pipa dengan satuan meter. Nah, persamaan tadi merupakan persamaan hukum fosil. Selanjutnya yaitu contoh soal hukum fosil. Sebuah pipa horizontal dengan panjang 5 meter dan jari-jari 2 cm dialiri air yang memiliki viskositas 0,001 Pascal second. Jika debit air yang mengalir adalah 0,0002 meter kubik per second, hitunglah penurunan tekanan sepanjang pipa. Diketahui dari soal, eta sama dengan 0,001 Pascal second. L adalah panjang pipa 5 meter, R adalah jari-jari pipa 2 cm. Kita konversi ke meter jadi 0,02 meter. Dan
EV yaitu laju alirannya sama dengan 0,0002 meter kubik per second. Nah, langkah perhitungannya menggunakan hukum fosil. Delta P sama dengan 8 dikali eta dikali L per V R pangkat 4 dikali IP. Delta P sama dengan 8 dikali 0,001 dikali 5 per Pi dikali 0,02 dipangkatkan 4 dikali 0,0002. Delta P sama dengan 15,92 Pascal. Sekian presentasi fluida dinamis dari saya, Iqbar Rahman Mutakin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.